Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jamaah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih melimpahkan taufik, rahmat, berkah, hidayah serta kesempatannya kepada kita semua. Salawat berserta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang berbahagia, sebagai seorang muslim tentunya tugas kita bukan hanya menjalankan ibadah-ibadah wajib saja, melainkan kita juga dituntut untuk menuntut ilmu, karena dengan ilmulah kita dapat memperbaiki kehidupan umat Islam. Nah, ketika kita menuntut ilmu, diperlukan adanya adab. Imam Malik mengatakan yang artinya, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Maka dari itu, sangat penting untuk mempelajari adab terlebih dahulu sebelum kita menuntut ilmu. Lalu, apa saja adab-adab yang harus kita lakukan dalam menuntut ilmu? Yang pertama, yaitu niat karena Allah. Hal pertama yang harus kita persiapkan sebelum menuntut ilmu adalah membenarkan niat. Niatkan semua ilmu yang kita pelajari hanya karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari ridho Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma syurga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Adab yang kedua yaitu selalu berdoa. Dalam kita menuntut ilmu, hendaknya kita selalu berdoa agar kita diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu dan juga mengamalkannya. Sebagaimana dalam firman Allah surat Toha ayat 114 yang artinya, ya Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Lalu adab yang ketiga, selalu bersungguh-sungguh. Ketika kita menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah kita tidak pernah kenyang dengan ilmu yang kita dapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang rakus dan tidak akan pernah kenyang, yaitu yang pertama, orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya. Dan yang kedua, orang yang rakus terhadap dunia dan tidak akan pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang keempat yaitu menjauhi maksiat. Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah, maka kita harus menjauhkan diri kita dari berbagai macam maksiat. Maksiat justru akan membuat otak kita menjadi sulit untuk berkonsentrasi, sehingga ilmu yang kita dapatkan akan sulit dimengerti. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititipkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun, serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga akhirnya menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan dengan ar-ron yang Allah sebutkan dalam firman-Nya yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu untuk menutupi hati mereka. Nah, adab yang kelima yaitu selalu rendah hati. Banyak sekali orang berilmu yang justru menjadi sombong hanya karena merasa dirinya itu lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Jika ingin mendapatkan ilmu yang lebih baik dan bermanfaat, maka tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati. Yang keenam yaitu memperhatikan penjelasan. Nah, jika kita ingin mendapatkan ilmu dengan mudah, maka kita harus berkonsentrasi ketika ada ustadz ataupun guru yang sedang menjelaskan. Kita harus fokus untuk menyerap ilmu yang disampaikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat ke-17 sampai 18 yang artinya, sebab itu sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan merekalah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Adab yang ketujuh yaitu diam menyimak.
Salah satu adab dalam menuntut ilmu yang banyak ditinggalkan adalah diam ketika guru ataupun ustadz menjelaskan. Jangan berbicara atau bahkan mengobrol hal yang sama sekali tidak penting, bahkan tidak ada hubungannya dengan pelajaran yang disampaikan oleh guru ataupun ustadz tersebut. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 204 yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Adab yang ke-8 yaitu menghafal. Nah, setelah kita berhasil memahami ilmu yang disampaikan, maka hendaknya kita menghafal ilmu yang kita dapatkan tersebut agar lebih mudah untuk diingat. Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada orang yang mendengarkan perkataanku, kemudian ia memahaminya dan menghafalkannya, dan kemudian menyampaikannya. Banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih paham daripadanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Adab yang ke-9 yaitu mengamalkan. Nah, akan percuma jika setiap ilmu yang kita dapatkan tidak kita amalkan. Jadi, sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya, yaitu tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani. Adab yang terakhir yaitu adab yang ke-10, mendakwahkan. Tidak ada ilmu yang bermanfaat jika tidak dibagikan kepada orang lain. Maka kewajiban kita untuk menyebarkan ilmu tersebut kepada mereka yang belum mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, itulah tadi 10 adab dalam menuntut ilmu yang perlu kita ketahui. Semoga setiap ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan menjadi berkah bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Amin ya robbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.